Nah, jadi ada poin-poin penting juga nih. Apa aja sih yang biasanya ditanyain selama interview? Pasti banyak banget ya pertanyaannya. Kita nggak tahu juga apakah pastinya kayak gimana. Cuman yang biasanya HR ditanyain atau tanyain ke teman-teman atau ke kandidat itu ada beberapa poin di sini yang aku rangkum. Yang pertama, gambaran diri, kelebihan, dan kekurangan. Kenapa harus ditanya kelebihan dan kekurangan? Ini tuh biasanya hampir setiap interview pasti ditanya. Karena dengan kita menanyakan kelebihan dan kekurangan ke kandidat, itu bakal memperlihatkan apakah kandidat memang sudah mengenal dirinya atau belum gitu. Kalau misalkan teman-teman belum tahu nih, aduh kelebihan aku apa ya, kekurangan aku apa ya, berarti teman-teman tuh belum tahu dong value-nya di mana. Terus teman-teman ngelamar ke posisi yang teman-teman lamar di perusahaan itu buat apa? Kalau teman-teman nggak tahu skill kita di mana, nggak tahu bisanya kita di mana, kan percuma gitu. Jadi ketika teman-teman melamar kerja harus sudah tahu dong, oh aku nih bisanya jagonya di akunting, oh aku ini jagonya di IT gitu kan. Pasti udah tahu dong kenapa teman-teman lamar ke perusahaan itu dan ke jabatan itu pasti udah tahu kemampuan teman-teman di mana. Jadi makanya penting banget teman-teman harus tahu kelebihannya di mana gitu. Oh, aku emang bisanya di software-software, misalnya di engineer gitu kan, software AutoCAD dan sebagainya gitu. Itu harus sudah tahu kita kelebihannya di mana. Nah, di samping itu juga harus tahu kekurangan, karena kan manusia juga punya kelebihan dan kekurangan. Nggak mungkin nggak punya kelebihan dan kekurangan. Pasti dua-duanya seimbang gitu. Kita diciptakan manusia itu ya begitu gitu. Nggak mungkin ada yang terlalu lebih banget gitu ya, banyak kelebihannya tapi nggak punya kekurangan, nggak mungkin. Pasti seimbang dua-duanya. Cuman kitanya belum tahu aja sebetulnya. Nah, untuk yang kekurangannya ini bisa macam-macam banget, teman-teman cari tahu. Tapi yang kalau cari amannya ya, jangan yang berhubungan sama pekerjaan yang teman-teman lamar, kayak gitu. Atau ya istilahnya masih aman. Contohnya kayak gimana? Nah, contohnya kayak gini, misalkan kekurangannya adalah pelupa. Pelupa ini sebetulnya memang mengganggu pekerjaan ya. Ketika teman-teman sudah diterima sebagai karyawan, ketika teman-teman punya kekurangan pelupa ini, itu pasti mengganggu pekerjaan teman-teman. Nah, tapi masih bisa dicari solusinya. Ketika teman-teman pelupa gitu ya, solusinya adalah dengan melakukan pencatatan di notes misalnya, atau di alarm. Misalkan teman-teman selalu ngeset alarm. Itu kan bisa menjadi solusi untuk teman-teman yang pelupa kan. Jadi di sini juga masih bisa dimasukin sebagai kekurangan teman-teman. Oh, kalau misalnya ditanya, kekurangan kamu apa? Kekurangan saya pelupa, Pak. Tapi saya memiliki solusi di balik itu. Karena saya selalu mencatat kegiatan-kegiatan penting di note saya atau juga selalu mengset alarm di handphone saya gitu. Jadi harus ada solusinya di balik kekurangan. Dan kalau bisa kekurangannya ini jangan yang mengganggu pekerjaan teman-teman. Misalnya, contohnya di untuk mining engineer itu kan butuh skill misalnya contohnya software AutoCAD lah gitu ya. Harus bisa software AutoCAD di kualifikasinya dicantumin gitu. Sedangkan ketika teman-teman lamar dan ditanya saat interview kekurangan kamu apa? Saya nggak bisa software AutoCAD Pak gitu. Nah itu yang jadi masalah. Karena lah kan di sini kualifikasinya dibutuhkan untuk bisa software AutoCAD, tapi ketika kamu melamar kok kamu nggak bisa software AutoCAD gitu. Itu yang jadi masalah. Jadi carilah kekurangan yang di luar dari kualifikasi yang sudah ditentukan perusahaan gitu. Kayak misalkan kalau pelupa, ya pelupa kan oke lah mengganggu, cuman masih bisa disolusikan gitu ya. Solusinya adalah dengan mencatat. Atau kalau misalnya teman-teman ini kurang bisa time management, misalnya time management ini bisa juga cari solusinya adalah dengan cara teman-teman mengatur jadwal di kalender misalnya. Itu masih bisa dicari solusinya. Tapi kalau teman-teman mencantumkan kekurangan yang berhubungan sama pekerjaannya kayak tadi software AutoCAD itu yang fatal banget. Jadi jangan ya, pilih aja kekurangan yang memang sesuai dan juga kelebihan yang memang mengarah ke pekerjaan yang teman-teman lamar gitu. Kalau kelebihan ini ya coba aja bisa cantumin misalnya atau bilangnya saya bisa menggunakan software AutoCAD, oke gitu ya, tapi bisa menggunakan ini seperti apa gitu. Oh, saya bisa menggunakan software AutoCAD ini karena saya sudah berpengalaman selama bertahun-tahun, saya sudah menemukan atau saya sudah mengalami berbagai masalah ketika menggunakan software AutoCAD dan saya juga sudah mempunyai solusi-solusinya misalnya gitu. Jadi jangan hanya menyampaikan oke saya bisa software AutoCAD tapi nggak dijelasin oh bisanya tuh kayak gimana gitu. Kalau bisa ya dijelasin aja supaya teman-teman bisa jadi pembeda antara kandidat lain gitu. Karena kalau misalkan teman-teman hanya menyampaikan bisa software AutoCAD gitu kan, kandidat lain pun ada kan yang bisa gitu. Kandidat lain pun sama gitu, ada yang bisa software AutoCAD. Jadi apa sih yang menjadi pembeda antara teman-teman sama kandidat lain? Kayak gitu sih. Oke, yang kedua pengalaman atau prestasi. Pengalaman di sini juga itu yang paling menjadi poin utama HR untuk melihat teman-teman kandidat gitu ya.
Biasanya di CV itu kalau teman-teman melampirkan CV yang paling pertama banget dilihat adalah pengalaman gitu. Itu kalau boleh jujur aku kayak gitu. Karena memang ketika kandidatnya sudah punya pengalaman, udah pasti dia bakal lebih ngerti dalam pekerjaannya dan sudah pasti dia sudah terbiasa juga gitu. Jadi memang kalau bisa untuk di CV juga ya itu pengalaman itu simpan di paling atas gitu supaya HR-nya ketika ngelihat CV teman-teman itu bakal langsung terfokus ke pengalaman kayak gitu. Itu kalau misalnya teman-teman sudah punya pengalaman kerja. Terus gimana Kak kalau misalkan nggak punya pengalaman kerja gitu, misalnya fresh graduate. Nah, itu coba cantumin pengalaman organisasi, pengalaman magang, pengalaman volunteer atau kepanitiaan dan sebagainya. Yang penting pengalaman itu bisa skill teman-teman. Maksudnya skill apa? Skillnya itu ada soft skill, ada hard skill. Kalau soft skill misalnya skill kepemimpinan, skill komunikasi kayak gitu. Kalau hard skill mungkin kayak software tadi gitu ya. Atau mungkin bisa juga kayak misalnya apa ya? Kayak membuat software-software atau misalkan memperbaiki peralatan komputer. Misalnya kalau IT ya, itu bisa juga kayak gitu. Jadi lebih ke teknis lah kalau untuk hard skill. Kalau soft skill itu lebih ke skill-skill yang memang mengarah ke kepribadian teman-teman kayak gitu. Jadi mau pengalaman apapun, yang penting pengalamannya ini bisa meningkatkan skill teman-teman. Maksudnya kenapa? Karena ketika interview gitu ya, nanti misalnya ditanya, kamu nih, misalkan seorang fresh graduate ya, kamu sebagai seorang fresh graduate gitu ya, katanya di CV-nya punya pengalaman menjadi anggota BEM kayak gitu. Terus si HR-nya nanya gitu, apa yang kamu dapat selama kamu menjadi anggota BEM? Nah, makanya teman-teman harus bisa ngejelasin, oh ketika saya mengikuti sebagai anggota BEM, saya bisa meningkatkan skill komunikasi saya karena memang selama saya mengikuti BEM ini, saya selalu berkomunikasi dengan orang-orang baru, saya selalu berkomunikasi dengan orang-orang banyak, yang itu bisa meningkatkan skill komunikasi saya, kayak gitu contohnya. Jadi harus tahu, oh apa yang kita dapat selama kita mengikuti organisasi tersebut kayak gitu. Jadi jangan hanya dapat sertifikat tapi kita nggak tahu apa yang kita dapat. Gitu sih yang penting ya. Terus yang ketiga akademik. Akademik di sini maksudnya lebih kayak apa sih yang teman-teman tahu dari selama teman-teman kuliah gitu. Kan pastinya selama 3,5 tahun atau 4 tahun kuliah ada dong yang kita dapat. Gak mungkin kita lupa semuanya kan. Jadi harusnya ketika kita lulus itu ada yang kita dapat lah poin-poin intinya apa gitu. Nah ini bakal ditanya sebetulnya ketika nanti interview. Kalau misalkan untuk yang fresh grade ya, tapi kalau untuk yang sudah berpengalaman biasanya jarang banget ditanya akademik gitu. Nah untuk yang di fresh grade ini biasanya itu ditanya kayak misalkan kamu dulu selama 4 tahun kuliah apa pelajaran yang kamu suka, apa skripsi yang kamu ambil kayak gitu. Terus kira-kira apa aja masalah yang kamu hadapi selama menjadi mahasiswa kayak gitu. Contohnya kayak gitu. Jadi ya kita harus coba untuk flashback lagi ya, kita harus coba review lagi kira-kira selama kita kuliah tuh kita belajarnya apa aja. Tapi fokusnya ke pekerjaan yang kita ambil. Contohnya, aku yang lulusan psikologi mau melamar sebagai HR. Itu kan lebih mengarah ke bidang psikologi industri. Karena psikologi itu banyak. Ada psikologi klinis, perkembangan, industri, dan sebagainya. Jadi kalau bisa ketika aku mau melamar sebagai HR, aku harus review lagi nih. Review matkul-matkul psikologi industri kayak gimana gitu. Supaya nanti ketika interview, ketika ditanya aku sudah lebih paham dan sudah ingat lagi tuh matkul-matkul selama aku kuliah gitu. Disesuaikan aja ya sama jurusan teman-teman juga. Nah, selanjutnya ada skill. Kalau skill ini juga banyak kan tadi ada hard skill, soft skill itu yang paling menurut aku juga jadi faktor penting banget karena kalau misalnya kita nggak punya skill juga itu bakal jadi pertimbangan banget untuk HR-nya. Tapi Kak, kalau misalkan di pertambangan juga banyak ya orang-orang yang nggak punya skill tapi diterima gitu. Nah itu sebetulnya kalau teman-teman juga mungkin sering juga dengar ya kalau di pertambangan itu kan banyak yang ngambil dari warga-warga sekitar kan. Karena di pertambangan ya namanya juga mengganggu lingkungan, pastinya di warga-warga tersebut, ya daerah warga tersebut tuh pengennya ada berapa persen lah, 30% warga yang harus direkrut ke perusahaan. Jadi sebetulnya kenapa banyak orang-orang yang mikir pertambangan itu pakai orang dalam. Karena sebetulnya bukan orang dalam, tapi memang kan itu perjanjian perusahaan dengan warga sekitar gitu. Ketika kita menggunakan lingkungan di desa tersebut gitu kan yang sudah mengganggu lingkungannya gitu ya. Ya, kita harus punya perjanjian bahwa harus merekrut warga sekitar untuk menjadi karyawan di perusahaan tersebut gitu. Jadi makanya banyak warga lokal, banyak juga warga yang merantau kan kalau di pertambangan. Jadi sebetulnya itu gitu kan. Nah, untuk warga lokal sendiri sebetulnya ya kadang dari perusahaan pun agak sedikit tertekan ya karena banyak juga kan warga-warga lokal tuh yang mungkin sekolahnya cuma sampai SD, SMP, SMA gitu kan yang mungkin pengetahuannya masih minim sebetulnya. Jadi itu banyak yang non skill juga. Nah, kalau misalkan yang non skill gini kayak gimana Kak? Nah, biasanya ya memang untuk warga lokal gitu dan memang itu di training lagi sama HR-nya gitu. Jadi
sebetulnya teman-teman jangan mikirin, aduh aku non skill, ya udah aku daftar aja gitu kan. Tapi ya sebetulnya teman-teman coba untuk menjadi lebih berbeda aja sih dibandingkan kandidat lain. Walaupun di pertambangan juga banyak yang diterimanya yang non skill gitu ya, tapi kan itu kebanyakan warga lokal biasanya gitu. Jadi ya ketika teman-teman mau melamar nih sebagai orang-orang yang di luar dari warga lokal gitu ya, ya berarti teman-teman harus bersaing dong dengan orang-orang yang ngerantau juga gitu. Jadi ya harusnya teman-teman bisa meningkatkan lagi lah skill teman-teman baik di hard skill mau di soft skill juga. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa skillnya sekarang oke aku udah cukup punya pengalaman atau punya skill komunikasi sama skill leadership aja gitu, yang skill lain gak usah aku latih misalnya. Nah itu jadi karena kan kita mau bersaing ya sama orang-orang luar yang kita tuh nggak tahu dia punya skillnya apa aja. Jadi sebisa mungkin teman-teman bisa tingkatkan skill teman-teman melalui pelatihan misalnya gitu kan, ada prakerja tuh sekarang. Terus juga ada online course misalnya, ada juga pelatihan-pelatihan kayak ya kalau misalkan di HRD misalnya ada pelatihan basic HR gitu kan, itu banyak juga, atau webinar-webinar kayak gini, atau juga seminar-seminar, talk show, itu banyak banget pokoknya dari berbagai macam hal ya. Kalau di digital sekarang ini kan udah banyak banget, jadi bisa semaksimal mungkin ketika teman-teman lagi di rumah belum kerja gitu ya, teman-teman coba tingkatkan skill dari mengikuti berbagai pelatihan kayak gitu. Terus kepribadian. Nah, ini yang tadi juga balik lagi, kepribadian ini lebih ke attitude. Jadi emang attitude ini adalah faktor yang utama, tapi bukan satu-satunya yang dilihat. Jadi penting banget. Teman-teman tuh harus coba untuk memperlihatkan bahwa teman-teman ini adalah orang yang memiliki attitude yang baik gitu. Misalkan salam, sapa, senyum, itu tuh hal yang mendasar banget gitu ya. Etika ketika ngomong gitu kan, intonasinya seperti apa, volume seperti apa, terus juga eye contact itu juga termasuk attitude. Cara teman-teman duduk juga itu attitude juga. Cara teman-teman jalan gitu ya, cara teman-teman misalkan masuk ruangan ketok pintu dulu itu juga attitude yang dasar banget ya, etika yang dasar banget. Jadi harus diperhatikan seperti itu. Selanjutnya motivasi dan inisiatif. Ini juga motivasi ini kayak misalnya, contohnya kenapa harus dilihat saat interview ya. Karena kalau misalkan ketika HR melihat kandidat yang kayaknya dia tuh malas-malasan nih kerjanya gitu. Ya buat apa HR nerima dia gitu kan. Jadi kalau bisa semaksimal mungkin teman-teman ketika interview itu melihatkan semangat teman-teman untuk kerja gitu. Jadi ya gimana caranya gitu kan. Ya caranya adalah ketika misalkan ditanya apa yang memotivasi kamu untuk bekerja di perusahaan ini. Nah, teman-teman harus menunjukkan bahwa teman-teman tuh tertarik sama perusahaannya dan tertarik sama posisi yang teman-teman lamar. Misalnya, aku melamar ke perusahaan tambang untuk posisi HRD. Nah, aku bilang, saya tertarik dengan perusahaan ini, Pak, karena memang untuk jangka panjang perusahaan ini memang cukup bagus prospeknya. Dan juga saya melihat bahwa perusahaan ini bakal lebih berkembang lagi dengan cepat, gitu, bakal berkembang dengan pesat. Makanya saya tertarik dan juga saya juga memang tertarik untuk bekerja di perusahaan-perusahaan industri seperti pertambangan ini, Pak. Karena memang sebelumnya saya sudah mempelajari banyak hal tentang pertambangan, jadi memang saya tertarik untuk bekerja di perusahaan tambang, misalnya, kayak gitu. Terus kalau untuk yang HRD-nya gimana? Kenapa kamu tertarik menjadi HRD gitu? Karena saya juga sebetulnya sebelumnya sudah mempelajari berbagai macam hal tentang informasi psikologi industri yang memang berhubungan dengan HRD. Saya juga sudah mengikuti berbagai pelatihan HRD, jadi makanya saya sangat tertarik Pak untuk bekerja dan melamar sebagai HRD di perusahaan ini. Kayak gitu. Jadi yang memperlihatkan motivasi ini bukannya, iya Pak, saya semangat, bukan, tapi adalah bukti bahwa apa sih yang membuat kamu memang betul-betul semangat gitu. Kayak tadi misalnya contohnya teman-teman sebelumnya mengikuti pelatihan, itu kan menunjukkan bahwa teman-teman tuh oh semangat gitu. Kayak misalkan teman-teman hari ini mengikuti interview, itu kan menunjukkan bahwa teman-teman tuh semangat dong untuk melamar kerja, semangat untuk meningkatkan skill interview teman-teman. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi bukan hanya dari omongan tapi dibuktikan gitu. Oh, saya sebelumnya pernah ikutan pelatihan ini nih, Pak, gitu. Makanya saya tertarik dengan posisi yang ini kayak gitu misalnya, gitu. Dan untuk tanggung jawab. Tanggung jawab ini maksudnya adalah teman-teman tuh terlihat apakah teman-teman memang orangnya bertanggung jawab dengan tugas yang teman-teman punya. Ini dilihatnya dari mana? Dilihatnya adalah dari pengalaman sebelumnya. Contohnya, ketika teman-teman punya pengalaman sebagai ketua BEM, itu udah pasti punya tanggung jawab sebagai ketua itu apa aja ya, misalkan mengatur anggotanya, membuat konsep acara dan sebagainya. Nah, ditanya sama HR-nya, kamu dulu ketika jadi ketua BEM, apa yang kamu lakukan ketika mendapatkan masalah saat acaranya, misalkan ketika BEM-nya itu punya acara seminar gitu ya, mengadakan acara seminar. Apa yang kamu lakukan ketika acara seminar kamu dulu bermasalah kayak gitu. Nah, dilihat dari pertanyaan itu, bagaimana jawaban si ketua BEM-nya. Kalau misalkan dulu jawabannya misalnya, saya dulu ketika mendapatkan masalah ketika mengadakan acara kepanitiaan, acara seminarnya ini,
saya langsung mengeksekusi, saya langsung memperbaiki sistem dari acaranya. Misalnya saya mencoba untuk melakukan meeting dengan seluruh anggota BEM dan juga saya langsung mengganti sistem dari acaranya, misalnya kayak gitu. Jadi pokoknya intinya si ketua BEM-nya ini tuh langsung mengeksekusi, langsung memperbaiki kesalahan-kesalahan dari si acaranya tersebut. Nah, HR ini melihat dari cara berpikir si ketua BEM-nya, oh ternyata ketika dia dulu jadi ketua BEM, oh dia tanggung jawab ya, dia memperbaiki kesalahannya ya, dia memperbaiki sistem-sistemnya ya, kayak gitu. Nah, itu yang nanti bakal berpengaruh ke dunia kerja. Nanti ketika dia mendapatkan tugas di dunia kerja pun, dia bakal sama nih, dia bakal bertanggung jawab sama tugasnya karena dulu pun ya ketika dia jadi ketua BEM dia pun bertanggung jawab kan sama tugasnya sebagai ketua BEM kayak gitu. Jadi memang dilihat tanggung jawabnya ini tuh dari situ gitu. Jadi makanya teman-teman dulu misalnya pernah pengalaman sebagai anggota apa gitu kan, terus dapat tugas apa gitu. Nah, itu coba jawab aja, oh dulu ketika saya mendapatkan masalah bla bla bla, saya menyelesaikannya seperti bla 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 gitu. Jadi itu yang bakal memperlihatkan tanggung jawab teman-teman dan bakal jadi nilai plus juga kalau misalkan teman-teman tuh memang punya pengalaman yang lebih bernilai. Kayak misalkan ketua BEM itu kan lebih bernilai plus ya di mata HRD atau misalnya panitia tuplak itu juga bakal jadi bernilai plus gitu. Jadi makanya buat teman-teman yang saat ini masih kuliah gitu ya, teman-teman bisa coba ikutan organisasi tapi sebagai tim intinya kalau bisa, jangan hanya sebagai anggota karena kalau sebagai anggota ya memang dapat nilai plus juga di mata HRD tapi tidak terlalu besar. Kalau misalnya teman-teman melamarnya sebagai ketua BEM, ketua panitia, ketua divisi misalnya atau ketua panitia gitu ya, atau bendahara, sekretaris lah yang memang tim intinya gitu ya, itu bakal lebih bernilai plus karena bakal lebih banyak pengalaman-pengalaman yang bisa teman-teman ceritakan ke HR-nya gitu.